warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana ruhat tauhid ala ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratul Mukarram, pimpinan Yayasan Madrasah Darul Ilmi As-Siddiq dan seluruh para dewan guru yang hadir pada kesempatan siang hari ini, ibu-ibu yang saya hormati, yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjil saya. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul pada kesempatan siang hari ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan wasilah taklim pada siang hari ini, Allah senantiasa berikan kita umur yang panjang, amin, sehat walafiat, berkah rizki kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan Allah jadikan anak turunan kita anak yang soleh dan solehah. Segala hajat kita setiap hari kita memohon kepada Allah dengan wasilah taklim pada siang hari ini dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahadi hadiyatuna ila mu'allifil kitab sakinatullah Syekh Al-Fatih Salim bin Sumair Al-Hadrami, nafa'allahu bi barakati a'malihi wa syukri syekhina kini qabul minasana syekhina kini khabal kudus anta nafa'ana barakati ulumi wa alihi barakah lana walidika walinasa jema'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan ibu buka kitabnya, bukan buka pakaian ya. Kitab ini kasih batu saja atau Safinatun Najah, pengarangnya adalah Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, beliau dari Hadramaut. Hadramaut itu Yaman ya, tempat para hamba banyak di sana. Datang ke Indonesia dan wafatnya makamnya sekarang ada di Tanah Abang. Kalau ibu belanja ke sono, Tanah Abang, ada makam beliau ya, tepatnya di mimbar Masjid Al-Makmur. Pasti kalau yang sering Tanah Abang tahu. Biasanya ibu paling hobi ke Tanah Abang. Itu ada di Masjid Al-Makmur paling depan, di mihrab atau di mimbarnya paling bawah itu ada makam beliau itu. Cuma sekarang nggak boleh diziarahi karena yang megang masjid wah ya larang, tapi bisa baik malam-malam datang sama seorang itu nungguin baik. Ini beliau ya,
datang jauh-jauh dari Hadramaut, subhanallah, manfaat ilmunya sampai ke Indonesia dan sekarang sampai kita sebagai murid-muridnya. Mudah-mudahan dengan mengkaji kitab Kasih Safinatul Najah ini kita mendapatkan keberkahan dari kitab ini dan keberkahan dari pengarang kitab ini, biar nanti pada hari kiamat kita bisa dikumpulkan dengan para pengarang-pengarang kitab. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah ini tamat 6 tahun karena ini sepasal-sepasal ya, sedangkan banyak pasal 6 tahun lagi insya Allah. Itu pun kalau nggak libur ya. Kalau udah libur ya tambah lagi lah. Alhamdulillah, sebelum kita masuk ke materi kitab fikih, terlebih dahulu saya perkenalkan diri, nama saya Syahroni Hasan, pondok pesantren Tok di Nurul Hidayah Pusat Sadeng, Al-Maghfurlah Kiai Khadamul Kudus. Ya. Jadi ngaji kita insya Allah bernasab. Ya. Ikut terus sama guru kita sampai ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saya. Rumah saya nggak jauh, nggak perlu naik pesawat terbang, nggak perlu. Jalan kaki juga sampai. Di belakangnya rumah Ustadz Nadi. Kalau masyarakat lain silahkan ke sana. Nggak usah bawa apa-apa, ayam putih nggak bawa. Ya kitabnya udah. Dari halaman 2 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dicoret kalau mau kitabnya. Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi, yang Maha Penyayang. Alhamdulillah, bermula segala puji lillahi, itu tetap milik Allah. Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Wabihi, dan kepada Allah, nasta'inu, kami meminta pertolongan. Ala umuri dunia, atas urusan-urusan dunia, wadini, dan urusan agama. Wassallallahu, dan semoga memberi rahmat Allah wasallama, dan memberi keselamatan Allah ala sayyidina, kepada pemimpin kami, Muhammadin, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khatamin Nabiyyin, yang menjadi penutup para nabi. Wa alihi,
dan kepada keluarganya Nabi, wa sahbihi dan sahabatnya Nabi, ajma'ina halnya semuanya, wala haula dan tidak ada daya, wala quwata dan tidak ada kekuatan, illa kecuali billahi dengan pertolongan Allah. Baknya disebut bak al-isti'anah. Billahi dengan pertolongan Allah. Al-aliyyi yang maha tinggi, al-azimi yang maha agung. Faslun wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini pembukaan di dalam kitab Kasifatun dan kitab Safinatun Najah. Insya Allah yang akan saya terangkan diambil dari kitab Kasifahnya, yaitu sarah dari kitab Safinatun Najah, disebutnya kitab Kasifah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali kitab ini ulama dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mengapa? Jawabannya pertama, iktidaan bil kitabil ajiz. Ulama memulai kitab ini dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Penyebab pertama karena ngikuti Al-Qur'anul Karim, mengikuti kitab yang mulia yaitu Al-Qur'an. Sebab seluruh Al-Qur'an yang jumlahnya 6.666 ayat, waktu itu Abbas, dan 114 surat serta 30 juz, itu diawali surat tersebut selalu memakai lafaz bismillahirrahmanirrahim. Jumlahnya ada 114 bismillahirrahmanirrahim. Cuma di dalam Al-Qur'an itu ada satu surat yang nggak pakai bismillah, yaitu surat At-Taubah atau sebut Al-Barokah. Di situ tidak boleh mengawali bacaan Quran pakai bismillahirrahmanirrahim. Cukup dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung baca doa di pinggir surat tersebut, baru langsung ucapin surat itu. Jadi nggak pakai bismillah. Kalau begitu berkurang Ustaz? Tidak. Ya, tetap ada 114 bacaan bismillahirrahmanirrahim, karena di surat An-Naml ayat 30 itu ada. Jadi satu surat dua bismillah. Di awal surat dan di ayat 30 surat An-Naml. Mana? Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu tetap sama, jumlahnya 114 bacaan bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis Rasulullah SAW, jadi penyebab kedua, ngikutin apa yang diajarkan oleh Nabi, memulai segala urusan itu pakai bismillah. Hadisnya, kul
kullu amrin zibalin la yudau fi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar wa au aqtau au ajza. Setiap perkara yang baik-baik tetapi tidak dimulai dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan atau perkara tersebut kurang berkah, terputus kebaikannya. Imam Jawid As-Suyuti mengatakan naqisul barokah, mengurangi keberkahan apa yang diamalkan seseorang kalau seseorang memulai pekerjaan enggak pakai bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang baik-baik mulailah dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka akan mendapatkan keberkahan dari pekerjaan tersebut. Ya. Yang ketiga, ngikutin para ulama. Emang ulama selalu mulai kita bismillah dan lain sebagainya. Ya, pakai bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ya, awwalu ma katabahul qalam bismillahirrahmanirrahim. Yang awal perkara yang tercatat di kolam itu adanya di atas, ya, di atas langit. Di situ kolam tulisnya di mana? Di Lauhil Mahfuz. Kolam itu penanya, Lauhil Mahfuz itu papan yang terjaga. Nah, awal mulai di papan itu melafazkan bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Kifayatul Azkiyah, bismillahirrahmanirrahim itu adalah akar dari pohon surga. Di surga nanti ada pohon besar, yang pohon itu 70 tahun kalau kita jalan belum sampai ujungnya, saking gede-gedenya itu pohon. Nah, akar pohon itu melafazkan bismillahirrahmanirrahim. Yang mana lafaz bismillahirrahmanirrahim ini ada 4 aliran sungai. Dari lubang bisminya, mimnya, lubang Allahnya, lubang ar-Rahmannya, dan lubang ar-Rahim itu. Ya, mimnya berlubang, haknya berlubang, ar-Rahman mimnya dan ar-Rahim mimnya. Di situ keluarlah sungai, ya, mata air sungai ngalir, sungai madu, sungai susu, sungai tawar, dan sungai arak. Subhanallah. Jadi orang yang sering melafazkan bismillahirrahmanirrahim, insya Allah nanti akan merasakan air tersebut di surga. Amin ya rabbal alamin. Pertama bismillah. Itu yang pertama. Sekarang tentang hukum bacaan bismillah. Menurut Imam Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah menurut Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Maliki, bismillah tidak termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah menurut Imam Maliki. Menurut Imam Abdullah bin Mubarak, ya, itu semuanya diharuskan membaca bismillah. Ibnu Mubarak, ya, macam-macam lah para ulama menerangkan dalam kitab ini terangnya. Nah, dikarenakan kita ini Syafi'iyah, maka di dalam bacaan Al-Fatihah wajib membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Siapa orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim berapa kali? 21 kali. Dan baca Al-Fatihah, ya, 21 kali, berarti bismillah dengan Al-Fatihah disambung, baca 21 kali. Aminah tilkal lailah minasyaitoni wa aminah baitau minasirqati wa aminah min mautil fajrati. Masya Allah.
Wa ghairi dzalika minal balai. Orang yang membaca Al-Fatihah dan Bismillahnya 21 kali di itu malam, maka dia akan terjaga daripada setan, dan dia akan terjaga dari maling rumahnya terjaga dari maling, serta dia tidak akan mati kaget, intinya aman dari meninggal kaget ya, meninggal yang mendadak, dan dia terjaga daripada balai-balai. Insya Allah sebelum tidur baca Bismillah dan Al-Fatihah 21 kali. Banyak. Biasain, tadi udah terbiasa minimal jangan sampai kita belum melaksanain pisah, melaksanain. Kalau lagi belum bisa tidur nih, baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim sampai akhir 21 kali. Aman diri kita. Intinya contoh, di samping rumah kita ada yang meninggal dunia, meninggalnya mati serem lagi ya, nggak bisa tidur, baca ini Al-Fatihah dan Bismillah 21 kali, insya Allah nggak datang dia, nggak ketok-ketok pintu. Itu tentang Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Alhamdulillahirabbil alamin. Apa ini? Waktu saya berapa? Soalnya Ustaz. Baju 11 berapa atau baju 12? 12. Alhamdulillah. Lafaz alhamdulillah artinya makhluk, puji makhluk kepada Allah, puji makhluk kepada makhluk. Itu ucapan alhamdulillah. Sehingga ketika seseorang muji kepada orang lain, hakikatnya dia telah memuji kepada Allah. Alhamdulillah. Itu bahasa alhamdulillah seperti itu. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Robbi di sini terbagi 3 isinya. Ada rububiyah, ada mulkiyah, ada uluhiyah. Apa itu rububiyah? Ya. Rububiyah itu ketuhanan, artinya Allah lah yang mengurus alam. Rabbil Alamin, Tuhan yang ngurus alam. Rabbil Alamin, Tuhan yang merajai seluruh alam. Rabbil Alamin, Tuhan yang menjadi sembahan seluruh alam. Itu arti Rabbi. Dan ada di 3. Makanya disebut Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin birabbin nas, malikin nas, ilahin. Yang dimaksud dengan alam adalah kullu ma siwallah, segala apa saja selain Allah namanya alam. Nih, kipas angin alam, gelas alam, meja alam, kita pun alam. Berarti siapa yang ngurus kita? Allah. Siapa yang menjadi sembahan kita? Allah. Siapa yang menjadi raja kita? Allah. Dan siapa yang ngurus kita dari awal kita lahir sampai kita meninggal dunia? Jawabannya Allah. Kalau kita sudah berpegang sama Allah, jangan khawatir. Nih sekolahan, serahkan semua sama Allah. Insya Allah. Kalau sudah menyerahkan semua kepada Allah, Allah yang bergerak, Allah yang akan membantu dari segala apa yang kita inginkan ketika kita sedang mengurus sekolah. Yang penting berpegang kepada Allah. Semuanya apa saja.
Nggak ada masalah yang nggak beres kalau sudah bersandar kepada Allah. Selalu pasti akan ada solusinya ketika kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yakin Allah lah yang mengurus, Allah lah yang merajai, dan Allah lah yang menjadi sembahan seluruh alam. Wa bihi nasta'inu, dan kepada Allah lah nasta'inu, kami meminta pertolongan. Di sini kalau kita ngaji pakai santri, di sini huruf jer. Mengapa sih ada jar majrur dulu? Ya, baru fi'il mudhoreknya nasta'in, jawabannya li ifadatil ikhtisos, untuk memaedahkan pengkhususan. Intinya hanya Allah lah yang dapat memberikan pertolongan. Pantas kata Rasulullah SAW, ija sa'alta fas'alillah wa ija sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta sesuatu, mintalah sama Allah, dan kalau kau minta pertolongan, minta tolonglah sama Allah. Itu maksudnya. Wa bihi nasta'in. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maf'ul dulu baru fi'il fa'il. Sama itu juga. Intinya kita ibadah dulu kepada Allah, pertolongan Allah bakal turun. Bagaimana Allah memberikan pertolongan kalau kita nggak bisa ibadah kepada Allah, kalau kita masih jauh sama Allah? Nah, kembali yang saya bilang, dekatin Allah, maka urusan kita diberesin sama Allah, insya Allah. Kita punya anak, ikhtiar kita, anak kita sudah masukin ke yayasan ini, sudah kita masukin ke madrasah ini. Selebihnya kita serahkan semua kepada Allah. Begitu. Meminta kepada Allah dijelaskan di sini ala umurid dunia, atas urusan-urusan dunia. Apa saja urusan dunia? Banyak urusan dunia di sini. Ya. Kita masalah ekonomi, urusan dunia, berkeluarga, kesehatan, ya banyak urusan dunia. Minta sama Allah, pasti akan Allah berikan pertolongan. Wadin, dan urusan-urusan agama dalam taat, ibadah, keyakinan kita kepada Allah dan sebagainya, urusan masyarakat agama, minta sama Allah, maka Allah akan kasih. Nah itu wabihi nasta'in ala umuri dunya wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin. Rahmat dan keselamatan Allah diberikan kepada pemimpin kami, yakni Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, dalam kasifah ini Nabi Muhammad ini beliau terlahir di Mekah dan wafatnya di Madinah. Asal mulanya ya, beliau punya ibu yang namanya Siti Aminah. Mengapa Nabi kita dinamakan dengan Muhammad? Jawabannya ada dua di sini. Pertama, nama itu diberikan oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pas Rasul Muhammad lahir, maka dinamakanlah oleh kakeknya dengan nama Muhammad, karena saat itu tidak ada yang namanya Muhammad. Terus dinamakan Nabi Muhammad saat itu karena melihat situasi yang sungguh dahsyat ketika terlahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aneh bin ajaib, patung yang ada di Mekah semuanya pada reruntuhan. Dan itu api yang ada di Persia ribuan tahun nggak pernah mati, yang disembah oleh orang Majusi, serta merta saat kelahiran Nabi kita Muhammad padam itu api. Makanya aneh saat itu.
dinamakanlah Muhammad oleh kakeknya Abdul Muthalib. Pendapat kedua, ketika Siti Aminah sedang hamil, didatangilah malaikat, bahwa malaikat berkata kepada Siti Aminah, wahai Siti Aminah, ya, hamalat bisayyidil bashar fasami Muhammadan, ya, kau sekarang telah hamil, hamilmu akan mendatangkan seorang pemimpin manusia, maka namakanlah nanti ketika lahir anakmu dengan nama Muhammad. Tuh, kira-kira gitu kita nggak? Istri kita lahir atau ibu sedang lahir, ibu sedang hamil, datang malaikat, ibu, nanti kalau anak ibu lahir namain si Usro ya. Saking istimewanya, ternyata sesuai. Kok berbeda pendapat? Ustaz, itu pendapat intinya maksudnya sama, namanya tetap Muhammad. Inilah Allah berikan keistimewaan. Tidak ada saat itu yang lahir berbarengan dengan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang ibu datang ke rumah sakit, hari itu berapa puluh orang yang melahirkan, benar? Banyak. Tapi saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sealam dunia tidak ada yang lahir saat itu, hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh istimewa. Oleh karenanya, ibu kalau punya anak laki-laki, tamain namanya Muhammad, tafaulan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan saya itu nama Muhammad apa kek? Silakan. Yang penting ada nama Muhammad. Tuh ya. Wa alihi, dan kepada keluarganya Nabi. Ingat, ini masih pembukaan ya. Jadi pembahasan lafaz. Nanti pikirnya belum masuk nih. Makanya saya bilang 6 tahun insya Allah khatam. Keluarga Nabi ini kebagi dua, ibu. Ada yang namanya keluarga Bani Makom Zakat, dan ada lagi Makom Du'a. Makom Zakat ini yaitu dari Bani Hasim dan Bani Muthalib. Jadi keluarga Nabi terbagi dua. Ada makom zakat, ada makom du'a. Makom zakat yaitu dari Bani Hasim dan Bani Muthalib. Mereka inilah haram menerima zakat. Kalau ngaku keturunan Nabi, darahnya nyambung ke Bani Hasim dan Bani Muthalib, maka haram menerima zakat. Seperti para habaib itu haram menerima zakat. Mereka nggak mau dikasih zakat. Kalau hadiah, bah menerima oleh. Kalau zakat haram bagi mereka. Yang kedua yaitu makom doa. Siapa makom doa? Kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita bersolawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam wa ali dan keluarga Nabi, maka kita pun mendapatkan doa di situ, karena dia termasuk keluarga Nabi. Cuma kita makomnya makom doa, bukan makom zakat. Jadi kalau kita mau boleh terima zakat. Nah, tuh wa alihi wa sahbihi, dan sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi? Wa huwa man ijtama'a mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da risalah, yaitu orang yang pernah berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syaratnya beriman setelah risalah kanjeng Nabi. Jadi yang dimaksud dengan sahabat Nabi adalah sahabat nih, orang yang bertemu dengan Nabi, orang yang pernah melihat Nabi, dan orang itu beriman kepada Nabi. Kalau hanya bertemu dan melihat saja tapi tidak beriman, bukan sahabat Nabi. Contoh, Abu Jahal setiap hari bertemu Nabi, bukan sahabat Nabi. Mengapa? Karena Abu Jahal tidak beriman.
Nah, sahabat Nabi terbagi dua, ada majazi, ada hakiki. Yang hakiki itu memang bertemu dengan Nabi sejaman dengan Nabi, walaupun masih kecil, walaupun belum tamyiz. Ketika dia itu kenal bahwa itu Nabi terlahir di zaman Nabi, maka itu pun dihitung sahabat asalkan beriman. Nah, kalau kita disebut sahabat majazi, andaikan bisa melihat bertemu dengan Nabi. Contoh, seseorang ada yang bertemu dengan Nabi dalam bermimpi, ya, saya bertemu dengan Nabi. Nah, maka orang tersebut disebut sahabat, cuma sahabatnya majazi. Itu sahabat, ya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada daya dari meninggalkan maksiat kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah, dan tidak ada daya, tidak ada kekuatan terhadap melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan pertolongan Allah. Itu artinya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam hadis di sini ada, siapa orang kata Rasul, man qala kulla yaumin la haula wala quwata illa billahil azim mi'ata marratin lam yusibu faqrun abadan. Siapa orang yang membaca la haula wala quwata illa billahil azim sebanyak 100 kali, ya, sebanyak 100 kali, maka dia tidak akan terkenai fakir selama-lamanya. Amin. Gampang tuh. Ini hadis Rasul. Silakan, kalau kita ekonomi masih sulit, suami kita belum dapat pekerjaan juga, aduh, utang udah banyak, kreditan numpuk, pakaian semuanya belum kebayar kreditan, ya, kontrakan belum kebayar, itulah listrik udah dipipan, belum habis, buru-buru hamparkan sejadah, baca la haula wala quwwata illa billahil azim sebanyak berapa? 100 kali. Insya Allah Allah akan berikan jalan keluar, akan Allah gampangin segala kesulitan kita, Allah buka segala masalah-masalah kita hingga Allah bereskan semua. Amin ya rabbal. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sehingga ini ulama pun mengatakan seperti itu. Tidak ada daya dan kekuatan apapun yang kami karang saat ini, melainkan semuanya ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini bisa kumpul di siang hari ini, bisa duduk saat ini, bisa taklim saat ini semua adalah gerak Allah, takdir Allah atas pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billahil. Semoga dengan kalimat-kalimat ini yang kita dakwahkan, insya Allah jadi wiridan buat kita. Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, Allah jaga dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan, dan Allah berikan keberkahan dalam rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Li ajli salam wal afiyah wal barakah lana bi barakati hajatamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.